Tuan. Aku menjalankan bisnis. Jika seseorang mendapatkan barang-barang itu, aku harus membelinya. Dalam bisnis, tidak mungkin aku bisa mengingat semua wajah. Jika aku mengingat wajah itu, aku akan memberitahumu. Tidak apa-apa. Aku memiliki keyakinan penuh pada polisi. Ketika mereka memulai penyelidikan, kau akan mengingat wajahnya. Dan juga akan melihat bintang-bintang di siang hari yang cerah. Sekarang beritahu aku. Berani sekali kau bertingkah buruk dengan anggota keluarga Jindal, ha? Kau pikir kau bisa mengambil kalung pernikahan wanita dan perhiasannya? Begitu kau pikir, ha? Sebelum polisi memulai penyelidikan, keluarga kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan pria menjijikan seperti kau ini. Yang kau katakan benar sekali, Eji. Mereka yang tidak menghormati wanita pantas untuk dihukum. Dan karena aku sebagai menantu yang merawat keluarga Jindal, maka aku akan... Tunggu sebentar, Durga. Tidak peduli siapapun yang mengurus rumah tangga. Orang yang menderita harus perlu kalian ketahui. Itulah sebabnya hanya Gudanlah yang berhak untuk menghukummu. Wah, benar. Ini benar sekali. Aku adalah orang yang dihina, jadi aku harus menghukum pelakunya. Tunggu dan lihat saja. Kau penjaga toko Cor Bazar. Aku akan menghukummu. Aku akan menghukummu dengan sangat keras, sehingga kau tidak akan pernah bisa kembali ke Cor Bazar lagi. Ingat itu baik-baik. Jadi jangan coba-coba untuk main-main denganku. Sekarang berdiri dan jongkok. Cepat jongkok. Apa? Ibu kau ingin dia berjongkok? Iya. Ayo cepat. Apa yang sedang kau lakukan? Ini bukan sekolah tempat kau menghukum orang dengan menyuruh mereka jongkok. Berikan hukuman berat yang tidak akan dilupakan oleh bajingan seperti dia. Dia adalah orang yang tidak menghormati wanita. Paman, kau tidak tahu betapa sakitnya berjongkok, kan? Guruku dulu selalu menyuruh anak laki-laki untuk berjongkok saat mereka dihukum. Pinggang mereka akan merasa sakit dan wajahnya akan memerah. Kau... Gudan, hukumannya harus berat. Sehingga orang-orang seperti dia harus belajar dari kesalahannya. Ya, kau benar. Dia tidak hanya harus dihukum, tapi juga harus diberi pelajaran. Ya, penting untuk memberimu pelajaran agar kau tidak berperilaku buruk dengan wanita lain dimanapun. Apa kau berpikir bahwa perhiasan wanita yang dikenakan hanya perhiasan semata? Tidak, polisi dan perwira militer memperlakukan seragam mereka sebagai medali. Demikian pula dengan kalung pernikahan yang merupakan kehormatan bagi wanita yang sudah menikah. Dan kau meminta kalung pernikahanku. Nah, baiklah. Sekarang aku minta kau melepaskan pakaianmu. Lepas semua pakaianmu satu persatu. Apa? Ayo. Hanya dengan begitu, pria ini akan menyadari bagaimana perasaanku ketika kau melepas perhiasanku. Pria tidak tahu malu, dasar. Ayo, cepat berdiri. Aku tidak mau dengar alasan apapun. Berdiri saja. Berdiri, lepaskan pakaianmu. Kau dengar apa yang dia katakan? Mulailah. Kenapa kau berhenti? Ayo lanjutkan. Hentikan. Cukup. Dia sudah berhenti? Iya, dia berhenti. Kau sudah menerima pelajaranmu sendiri, kan? Tolong maafkan aku. Jangankan melakukan hal ini pada wanita lain. Aku tidak akan menyentuh kalung pernikahan istriku. Kami akan mendapatkan jawaban darinya. Kami sudah menyita semua barangnya. Kami akan mengirimkannya kepada Anda. Bawa dia bersamamu. Ayo.
Tidak peduli siapapun yang mengurus rumah tangga, yang menderita adalah Gudan. Itulah sebabnya hanya Gudanlah yang berhak menghukumnya. Aduh, Kak Durga, ini menyedihkan, bukan? Kau nyonya rumah tapi tidak punya hak untuk membuat keputusan. Maksudku, kau yang memegang kuncinya. Kenapa dia yang harus menghukum orang? Ini sama saja seperti kau yang menjadi Perdana Menteri, tapi keputusan dibuat oleh orang lain. Hah? Apa maksudmu? Sudah. Satu yang jelas. Kak Durga, semua orang kelihatannya sudah lupa kalau barang-barang kita hilang gara-gara ibu mertua kita. Sementara pelakunya merendahkan pelaku yang lain. Lalu dia langsung menghukumnya begitu saja. Tidak bisa begitu kan? Wow, apa yang salah dengan AJ? Terkadang dia melewati batas. Iya, Kak Durga. Kau lihat kan betapa bangganya dia pada Gudan. Dia bilang dia adalah ibu mertua dan dia akan menangani semua tanggung jawab. Tapi aku tidak percaya. Meskipun membuat kesalahan, dia masih menjadi panutan semua orang. Biar aku memberitahumu ya, dia tidak seperti apa yang terlihat. Ini terjadi setiap saat. Contohnya saja saat Diwali atau Karvacal. Dia terus saja melakukan kesalahan setiap waktu, tapi dia tetap kesayangan semua orang. Apa yang Eje lakukan tidak benar. Dan aku berpikir, kenyataan istri masih muda telah membuatnya lupa akan tugasnya. Tapi tidak apa-apa. Aku akan mengingatkan dia tentang tugasnya. Aku akan memastikan dia keluar dari perangkap istrinya dan mendukung keluarganya sendiri. Dan aku akan mewujudkannya.